Salam sehat, salam bahagia. Saya Rianti Mastiro Tahayan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi demi mingguan pada modul 11. Adapun jurnal refleksi demi mingguan dengan model yang saya gunakan adalah model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. P yang pertama itu adalah peristiwa. Di tanggal 22 Oktober 2022, di sini saya melaksanakan yang namanya pelantikan pendidikan guru penggerak sekaligus lokakarya orientasi calon guru penggerak angkatan 7. Yang kedua, di tanggal 27 Oktober 2022, saya mengadakan Jimit kolaborasi modul 11 dengan rekan-rekan calon guru penggerak dan Ibu Fasil. Yang ketiga, di tanggal 2 November 2022, saya mengadakan Jimit elaborasi pemahaman modul 11 bersama instruktur. Demikian peristiwa yang saya alami selama mengikuti modul 11 dalam pendidikan calon guru penggerak. B yang kedua itu adalah perasaan. Jadi di sini saya menampilkan bagaimana segala bentuk perasaan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama, saya buat lebih tertantang. Ya, untuk tugas-tugasnya memang cukup banyak. Jadi di situ memang saya lebih tertantang, terpacu untuk lebih banyak berbuat ataupun mengerjakan tugas-tugas. Dari yang dulunya itu saya lebih santai, dan sekarang itu saya cukup merasakan lebih padatnya jadwal-jadwal tugas yang harus saya selesaikan dengan baik. Yang kedua, terpacu untuk tidak menunda pekerjaan. Nah, dari sini juga saya belajar untuk tidak menunda-menunda pekerjaan. Jadi karena setiap harinya itu pasti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Seperti pada modul yang sudah saya pelajari, setiap harinya atau 2 hari yang akan datang gitu, itu pasti akan ada tugas-tugas baru. Jadi tidak boleh yang namanya menunda pekerjaan. Yang ketiga itu perasaan yang saya rasakan itu selalu semangat. Nah, kenapa selalu semangat? Ya karena saya memiliki tujuan, yaitu dapat menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak dengan baik, gitu ya. Terus yang keempat, saya tetap enjoy dan bahagia. Nah, ini pasti kalau saya merasa itu terbebani, itu akan saya rasa untuk mengerjakan tugas-tugasnya akan terasa lebih stres, gitu ya. Jadi meskipun setiap harinya itu ada tugas-tugas, saya santai, saya enjoy, saya menikmati tugas-tugas yang ada, saya tenang dalam mengerjakannya, dan juga memang tetaplah bahagia. Nah, dengan begitu saya dapat menuangkan ide-ide saya dengan baik. Terus yang kelima, yang terakhir di situ dapat membagi waktu. Nah, jadi di sini benar, dengan adanya pendidikan-pendidikan calon guru penggerak ini, saya juga dapat membagi waktu saya, kapan saya untuk ke sekolah, kapan saya mengerjakan tugas-tugas dari modul-modul yang ada, dan juga saya dapat membagikan waktu kapan saya untuk istirahat, kapan saya untuk rileks, kapan saya untuk santai, dan juga kapan saya untuk seperti yang lain itu ada membimbing anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak les. Jadi perasaan saya pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini memang dia lebih diolah semuanya, gitu ya. Oke, kita lanjut. B yang ketiga itu adalah pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran berarti dari modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 11, di mana itu lebih menekankan kepada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sini dapat saya simpulkan, yang pertama itu guru atau pendidik lebih menuntun. Nah, menuntun di sini baik itu dari laku siswa maupun pengetahuan siswa, ataupun juga untuk
masa depannya yang akan datang. Jadi di sini memang guru itu fokus hanya menuntun, bukan memaksakan kehendak guru pada peserta didik. Yang kedua itu berorientasi pada anak. Nah, jelas di sini pembelajaran itu sudah lebih berorientasi pada anak. Jadi si anak bukan menonton, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru saja. Contoh, anak-anak kerjakan ini. Nah, jadi di sini si murid tadi dapat mencari sumber atau informasi dari media-media lain ataupun dari internet ataupun yang lainnya juga. Jadi di sini memang jelas anak itu ditantang untuk berekspresi, untuk mengeluarkan ide-idenya, gagasan-gagasannya. Ya, tidak terpaku lagi pada pemikiran guru tadi ataupun kehendak guru tadi. Jadi guru itu hanya mengarahkan, itu dia istilahnya. Jadi memang pembelajaran itu berorientasi pada anak, adanya komunikasi dua arah antara guru dengan si peserta didik tadi. Yang ketiga itu ada pembelajaran yang saya ambil adalah selama mengikuti pembelajaran ini, modul ini adalah budi pekerti. Jadi yang pertama itu memang sangat penting sekali anak-anak didik itu ditanamkan yang namanya budi pekerti. Menurut juga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, ya itu memang harus. Karena sia-sia rasanya jika seorang anak didik memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan budi pekerti yang baik. Itu ya. Jadi di sini anak didik benar ditanamkan oleh si pendidik, oleh guru, budi pekerti yang baik, cara sopan kepada guru, cara sayang kepada teman, cara menghargai teman, hormati guru, dan juga orang tua serta masyarakat. Kemudian pembelajaran yang keempat yang dapat saya ambil adalah kebahagiaan dan keselamatan. Jadi di sini jelas pendidikan itu adalah mencapai yang namanya, bukan mencapai juga bisa, dan juga merasakan yang namanya kebahagiaan dan keselamatan. Itu dapat diperoleh oleh si anak didik tadi. Jadi, di samping anak didik mendapat ilmu pengetahuan, anak didik juga dipastikan bahagia dan selamat dalam belajarnya ataupun pendidikannya. Itu dia. Oke, kita sampai pada P yang keempat, yaitu penerapan. Nah, bagaimana kira-kira penerapan yang bisa saya terapkan ketika saya sudah mempelajari modul satu-satu dalam pendidikan calon guru perwira ini mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini saya lebih menerapkan ke kelas saya, yaitu ataupun di sekolah saya. Yang pertama itu saya lebih berkreasi, lebih banyak dalam membuat yang namanya model-model pembelajaran. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan si anak didik. Yang kedua, itu dia saya lebih suasananya lebih hidup. Jadi si anak di situ tidak gampang capek, tidak gampang stres. Nah, jadi di situ anak didik lebih bahagia karena suasana kelas itu hidup. Ya, jadi tidak monoton terus belajar dari pagi sampai pulang siang ataupun jam 11 itu terus belajar tanpa ada yang namanya ice breaking. Jadi di situ saya menekankan, saya menerapkan yang namanya ice breaking dalam pembelajaran saya. Yang ketiga, saya juga menanamkan yang namanya budaya positif. Nah, ini wajib. Budaya positif itu banyak. Mulai dari bagaimana cara siswa bersikap sopan dengan guru, bagaimana siswa mencintai sekolahnya, bagaimana siswa menyayangi temannya, dan juga bagaimana siswa menghargai perbedaan dalam beragama, suku, antar siswa. Itu dia. Jadi memang budaya-budaya seperti itu banyak diterapkan di dalam kelas, di mana guru bisa menjadi panutan, contoh yang baik dalam berbicara, bersikap pada siswa. Itu dia. Kemudian yang keempat, itu dia ada yang namanya asesmen diagnostis. Di sini pasti ada yang namanya penilaian, asesmen penilaian ya dalam pembelajaran. Seperti biasa itu pada kurikulum 2013 itu ada penilaian. Yang pertama penilaian pada religiusnya, yang kedua penilaian pada
kognitifnya dan juga afektifnya, dan yang terakhir penilaian pada keterampilannya. Jadi semua memang dinilai, baik dari dia bersikap, baik dari dia pengetahuan, baik juga dari keterampilannya. Itu memang selalu dinilai, baik itu secara tertulis maupun lisan. Itu saja saya rasa model 4P yang bisa saya terapkan selama mengikuti modul 11, yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya rasa demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan dalam jurnal refleksi 2 mingguan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul 11. Terima kasih, semoga bermanfaat.